Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan memasuki pembelajaran akhlak. Jadi, kalian siapkan buku akhlaknya. Yang ini. Dan sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa sebelum belajar. Harus berdoa ya, supaya kalian diberi kemudahan dalam pembelajarannya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Kalian siapkan buku akhlaknya. Ya, lalu dibuka ada di halaman 1. Kita ke pelajaran pertama. Baiklah, di sini ada judul mengenal perbuatan baik dan buruk. Nah, sebagai manusia atau untuk umat manusia, pastinya kita selalu memperbanyak pahala. Nah, pahala itu bagi perbuatan baik yang dilakukan. Dan apabila kita melakukan perbuatan buruk, pastinya semua akan mendapatkan siksaan dari Allah atas perbuatan buruk tersebut. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Nah, di dalam Al-Quran, Allah memberitahu kita tentang bermacam-macam perbuatan baik, menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, berjuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam, berusaha mencapai pemahaman yang lebih baik tentang Al-Quran, menyelesaikan setiap persoalan umat Islam, baik yang pribadi maupun yang umum. Nah, kesemuanya itu adalah perbuatan baik. Nah, dalam bentuk penganutan ajaran Islam yang mendasar seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, itu adalah bagian dari perbuatan baik juga. Nah, yang datanya, kalian melakukan sholat tidak? Terus kalian sering puasa tidak? Selain puasa wajib, pastinya harus puasa sunnah juga, ya. Dan melakukan zakat tidak? Nah, dan terakhir adalah haji bila mampu. Itu adalah perbuatan baik dalam ajaran agama Islam. Nah, selain hal tersebut, kita juga bisa melakukan perbuatan baik kepada diri kita sendiri. Misalnya yaitu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan adalah salah satu perilaku sayang kepada diri sendiri. Nah, menjaga kesehatan dengan cara melakukan hal-hal yang baik sebagai muslim yang baik, kita harus menjaga hidup bersih. Nah, hidup bersih itu kan sebagian dari iman. An-nadhofatul minal imani. Kebersihan sebagian dari iman.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berlaku hidup bersih, yaitu seperti mandi, terus gosok gigi, lalu cuci tangan dan cuci kaki. Nah, Yanda tanya, kalian sudah mandi belum hari ini? Pasti sudah ya. Terus kalian kalau misalnya lagi mandi pakai sabun tidak? Iya, harus dibersihkan semuanya ya. Dan terus harus gosok gigi. Ya, itu juga supaya gigi kalian bersih, sehat ya. Terus kalian juga kalau misalnya mau makan harus cuci tangan. Mau tidur harus cuci tangan, cuci kaki ya. Jadi kalian harus berlaku hidup bersih. Kenapa? Supaya kita menjadi bersih dan selalu menjaga kesehatan. Dengan hidup bersih, kita akan menjadi sehat. Dengan hidup sehat, kita sudah berbuat baik pada diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus hidup bersih supaya kita sayang kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, termasuk kita, dengan sebaik-baiknya ciptaan makhluknya. Nah, maka dari itu kita harus merawat diri kita, menyayangi diri kita. Jangan menyepelekan ciptaan Allah. Ya, jadi kita harus sangat sayang sama diri kita dan harus merawat diri kita. Di dalam Al-Quran menganjurkan bahwa kita harus menjaga kebersihan, yaitu dalam ayat Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, Yanda akan memberitahu hal-hal yang termasuk bentuk sayang pada diri kita sendiri. Yang pertama, apabila kita sedang sakit, kita harus berobat ke dokter. Jadi kalau misalnya kalian lagi lemes atau lagi sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, jadi kalian harus segera periksa ke dokter. Itu adalah salah satu hal untuk menjaga atau merawat diri kita sendiri. Dan yang kedua, mandi dengan bersih, menggunakan sabun mandi dan untuk membersihkan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kalian sedang mandi, jangan asal mandi, jangan asal sebor air saja, tapi harus menggunakan sabun mandi, yaitu untuk membersihkan tubuh kita dari kuman-kuman, dari kotoran ya. Jadi harus pakai sabun mandinya. Yang ketiga yaitu berpakaian bersih, rapih, dan sopan. Jadi kalau misalnya ingin menyayangi diri kita sendiri dan menjaga diri kita sendiri, itu harus berpakaian bersih. Jangan yang kotor. Ya, kalau yang kotor taruh di mesin cuci biar dicuci. Terus bajunya harus rapi. Ya, kalau mau pergi ke sekolah harus rapi. Kalau mau pergi ke suatu tempat harus rapi. Walaupun kalian di rumah juga harus rapi. Dan yang terpenting adalah sopan. Ya, jadi kalian harus berpakaian bersih, rapih, dan sopan. Jadi untuk yang wanita nih biasanya ya kan, untuk yang siswa perempuan, kalau misalnya kalian mau keluar rumah, kalian harus memakai kerudung sebagai wanita yang seharusnya ya. Memakai kerudung, pakaian yang tertutup ya, supaya kalian terlihat sopan. Dan yang keempat, makan makanan yang halal dan baik. Jadi kalau misalnya kita sayang pada diri kita sendiri, kita harus makan makanan yang halal dan baik bagi kesehatan. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur. Nah, dengan olahraga, tubuh kita akan menjadi sehat, tubuh kita akan menjadi lebih segar, ya, fresh. Jadi kalian harus berolahraga setiap hari. Itu adalah beberapa hal-hal yang termasuk bentuk sayang pada diri kita sendiri.
Nah, baiklah, itu adalah materi yang Yanda sampaikan hari ini. Semoga materi kali ini jelas dan tersampaikan oleh kalian. Dan Yanda akan tugaskan untuk kali ini, kalian buka buku akhlaknya, ada di halaman 3. Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap kamu ketika kamu melihat teman kamu sakit, tapi dia tidak berobat ke dokter? Tulis ya jawabannya. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri kita sendiri? Nah, tadi Yanda sudah sebutkan. Coba gimana ya caranya? Terus yang ketiga, tuliskanlah ayat tentang anjuran kebersihan beserta Latin dan artinya. Jadi kalian boleh cari ayat Al-Quran tentang anjuran kebersihan ya. Jadi itu adalah tugas untuk kalian dari 3 pertanyaan tersebut. Baiklah, cukup sekian pembelajaran akhlak kali ini. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.